Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang saya mau berikan tema atau judul adalah perkataan kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Ya, perkataan kita akan menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara, dari sosok perempuan dari Syro-Fenisia. Ya, dia sebenarnya itu orang Yunani, saudara. Jadi maksudnya bukan termasuk golongan orang-orang Yahudi, ya. Artinya orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia itu orang Yunani dari bangsa Syro-Fenisia. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya bacakan ayatnya, saudara, yang beberapa hal yang penting. Jadi di dalam ayat 25 ini dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, di situ tuh ada seorang Syro-Fenisia yang anak perempuannya itu kerasukan roh jahat, saudara. Nah, ketika perempuan ini mendengar tentang Tuhan Yesus, ya, mendengar ada Tuhan Yesus, dia itu datang, saudara. Dia datang dan tersungkur di kaki Yesus, ya. Tersungkur yang maksudnya adalah menyembah di kaki Yesus. Terus dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk bagaimana setan yang ada di dalam diri anak perempuan daripada Syro-Fenisia ini, ya, roh jahatnya itu keluar dari anaknya, saudara. Setannya keluar. Tetapi yang terjadi apa, saudara? Dalam dialog itu, dalam komunikasi itu ada sesuatu yang mengagetkan, saudara. Dan ini memang sebenarnya real, saudara. Sebenarnya ini sesuatu yang bukan dibuat-buat dan memang benar, ya, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Tuhan Yesus ngomong seperti ini, saudara. Markus 7 ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini maksudnya apa sih, Pastor? Maksudnya ini memang sebenarnya Tuhan Yesus itu diutus untuk bangsa Yahudi, ya. Tuhan Yesus itu diutus untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, ya. Tetapi dikatakan malah tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi maksudnya keselamatan atau kesembuhan, mujizat atau apapun itu yang datangnya dari Tuhan Yesus itu untuk orang Yahudi, saudara. Jadi nggak patut kalau itu dilemparkan kepada anjing. Anjing itu ibarat orang-orang di luar orang Yahudi, saudara, ya. Orang-orang Yunani kah, orang-orang bangsa Romawi kah, atau orang-orang bangsa manapun, ya, intinya di luar bangsa Yahudi, saudara. Tetapi yang menarik, saudara, meskipun si perempuan Syro-Fenisia ini dianjing-anjingkan gitu, ya, dikata-katai gitu tuh, perkataan itu sebenarnya kan perkataan yang kurang etis, ya, saudara, kurang sopan gitu, perkataan yang mungkin menyakitkan, ya, menyelekit, ya. Tetapi dia tidak ngambil itu, saudara. Perempuan ini tidak makan hati, ya, dia tidak tersinggung, dia tidak baper, saudara. Perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus gini, tetapi perempuan itu menjawab ayat 28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya apa, saudara? Ada suatu harapan ketika anak-anaknya itu ternyata menyia-nyiakan berkat keselamatan, menyia-nyiakan kasih karunia, menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan, ya, kepada bangsa Yahudi. Bicara tentang remah-remah itu dijatuhkan, saudara, itu ternyata diambil oleh bangsa-bangsa lain, saudara, diambil oleh orang-orang Yunani, ya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang mungkin Romawi, bahkan mungkin itu bisa juga berbicara tentang diri kita, saudara. Kita ini kan orang Indonesia, ya, bukan bangsa pilihan sebenarnya. Kita ini bukan orang yang ditentukan untuk diselamatkan loh sebenarnya. Karena keselamatan itu datangnya untuk orang Yahudi, saudara. Tetapi kita orang yang seharusnya tidak diselamatkan, tetapi kita karena kita mau percaya, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita punya respon yang benar, akhirnya kita diselamatkan, kita disembuhkan. Nah, yang menarik di sini ayat yang ke-29, saudara, ini yang menjadi pokok pembahasan firman Tuhan pada hari ini, saudara. 29 dikatakan seperti ini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu.
30, perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Lihat saudara. Jadi pelajaran yang menarik saudara daripada perenungan firman Tuhan kita pada hari ini saudara. Kita pun bisa belajar saudara dari seorang perempuan Sirofenesia, orang yang tadinya tidak dianggap ya, orang yang dihina, dianjing-anjingkan gitu ya. Tetapi karena memiliki respon yang benar ya saudara, karena dia memiliki perkataan yang benar ya, perkataan yang positif saudara, akhirnya apa saudara? Terjadi kesembuhan loh saudara ya, terjadi mujizat. Karena apa saudara? Karena perempuan ini percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mau ngajak saudara, meskipun kita ini sebenarnya bukan bangsa pilihan ya, kita ini bukan orang Yahudi, kita nggak punya darah Yahudi saudara, tetapi kalau kita percaya sama Tuhan ya, kita memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan, kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, percayalah saudara, kita pasti juga akan menerima kesembuhan. Amin. Kesembuhan untuk keluarga kita, kesembuhan untuk suami kita, istri kita, anak kita, kesembuhan untuk bisnis kita, kesembuhan untuk sakit penyakit, kesembuhan atas apapun saudara, dan bahkan termasuk hal-hal yang sifatnya yang tadinya mungkin keluarga kita, mungkin kehidupan kita mungkin dirasuki oleh roh jahat saudara, oleh kuasa kegelapan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mujizat tetap ada saudara, mujizat itu nyata saudara, dan kita percaya kalau kita terus berpikiran yang positif, kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya, pasti mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terus tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan, terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan terus jaga perkataan kita untuk kita terus hidup benar, perbuatan dan perkataan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. God bless you.